Kami dari Pusat Studi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan LPPM Universitas 11 Maret akan menyampaikan hasil model penilaian kesehatan komunitas dan promosi kesehatan pada program pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Ketua Pengabdian yaitu Abdul Rohman PhD, anggota Profesor Dr. Endang Sutisna, Dr. MKes, Fresti Asrika Yunita SST MKes, Hardi Ningsih SST MKes, Agus Eka Nurma Yunita SST MKes, dan Okta Hadi SPD MSI MA. Latar belakang: coronavirus menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus penyebab COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Coronavirus sumber belum diketahui, belum ada antivirus ataupun vaksin. Tinjauan epidemiologi WHO per 1 Februari 2020. Ada 111.953 kasus di dunia. 11.831 dari Cina dengan 60,5% kasus dari Provinsi Hubei, Cina. 132 kasus tersebar di 23 negara, 259 kematian, dan dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Dan 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Data Pemkab Boyolali per 13 September 2020. Kasus konfirmasi kumulatif ada 684 kasus. Isolasi mandiri 200 kasus. Dirawat 133 kasus, sembuh 328 kasus, dan meninggal dunia 23 kasus. Suspek baru 78 kasus, suspek kumulatif 2.487 kasus, probable baru 64 kasus, kumulatif probable kasus. Kumulatif probable 64 kasus. COVID-19 mudah menular. COVID-19 menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Resiko tinggi kontak erat dengan pasien COVID-19. Rekomendasi yang diberikan yaitu cuci tangan teratur, pakai masker, dan jaga jarak. Model penilaian masyarakat dan identifikasi masalah prioritas didasarkan pada model penilaian kesehatan masyarakat atau Community Health Assessment atau CHA. Menurut North Carolina Department of Health and Human Services, North Carolina, penilaian kesehatan masyarakat merupakan proses untuk menentukan status kesehatan, kebutuhan, dan sumber daya kesehatan di suatu daerah.
Model penilaian masyarakat dan identifikasi masalah prioritas didasarkan pada model penilaian kesehatan masyarakat atau CHA yang terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, membentuk tim CHA. Yang kedua, mengumpulkan data primer. Yang ketiga, mengumpulkan data sekunder. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan data kesehatan negara atau kabupaten. Yang kelima, menentukan prioritas kesehatan. Yang keenam, membuat dokumen CHA. Yang ketujuh, mendiseminasikan dokumen CHA. Yang kedelapan, mengembangkan rencana aksi komunitas. Analisis permasalahan mitra. Data Pemkab Boyolali kasus COVID-19 terus bertambah. Surveillance dan respon KLB atau wabah, rujukan pasien tersangka COVID-19, pemeriksaan laboratorium, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta pemeriksaan laboratorium dan komunikasi resiko tetap dilakukan untuk deteksi dini dan menekan penyebaran COVID-19. Solusi terhadap permasalahan mitra. Penerapan 8 tahap model penilaian kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Metode pengabdian. Desain cross-seksional, pendekatan metode campuran sekuensial atau bertahap. Lokasi dan waktu, Kabupaten Boyolali selama 6 bulan, Juni sampai November 2020. Unit analisis, program P2 COVID-19 Kabupaten Boyolali. Populasi, pengelola program P2 COVID-19 di 3 desa. Informan, pemangku kepentingan, dan pelaksana program P2 COVID-19. Teknik sampling berupa purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data berupa review dokumen, wawancara mendalam semi terstruktur, diskusi kelompok terarah atau FGD, observasi partisipasi, dan pengamatan selama wawancara, serta catatan lapangan. Analisis data. Analisis isi atau konten analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Analisis kuantitatif, univariat, distribusi frekuensi, dan persentase variabel. Bivariat, chi-square, dan multivariat PET analisis. Hasil yang dicapai. Berikut peta resiko COVID-19 di Kabupaten Boyolali pada bulan Juli dan September 2020. Yang pertama, model penilaian kesehatan masyarakat. Deskripsi model penilaian kesehatan masyarakat pada pengabdian ini merujuk pada North Carolina Department of Health and Human Services, North Carolina, tahun 2014. Yang pertama, membentuk tim CHA, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk proses penilaian kesehatan komunitas. Yang kedua, mengumpulkan data primer. Dikumpulkan oleh tim penilai. Data dikumpulkan melalui 2 metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dengan tim penilaian kesehatan komunitas P2 COVID-19, observasi partisipasi di pasar dan masjid, serta diskusi FGD. Yang ketiga, mengumpulkan data sekunder. Tim CHA memperoleh data kebijakan dan kinerja atau cakupan program P2 COVID-19
di Kabupaten Boyolali. Langkah yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan data kesehatan atau negara atau kabupaten. Persentase kasus sembuh di Kabupaten Boyolali lebih rendah dari kasus sembuh nasional, sedangkan untuk kasus meninggal sedikit lebih rendah dari kasus meninggal nasional. Yang kelima, menentukan prioritas kesehatan. Hasil, prioritas pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan di Kabupaten Boyolali selain memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak adalah menggencarkan himbauan untuk tetap di rumah, isolasi mandiri lebih ditekankan. Yang kelima, menentukan prioritas kesehatan. Hasil yang diperoleh, prioritas pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan di Kabupaten Boyolali selain memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak adalah menggencarkan himbauan untuk tetap di rumah, isolasi mandiri lebih ditekankan, layanan kesehatan yang kaitannya dengan COVID-19 gratis, memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Yang keenam, membuat dokumen CHA. Tim penilai menyiapkan laporan proses penilaian dan temuan, mendiskusikan status kesehatan penderita COVID-19 dan program P2 COVID-19 di Kabupaten Boyolali saat ini dan tujuan spesifiknya. Yang ketujuh, mendiseminasikan dokumen CHA, yaitu mempublikasikan rencana program berupa blueprint. Yang kedelapan, mengembangkan rencana aksi komunitas. Tim penilai komunitas menyusun rencana aksi sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam tahap kelima. Misalnya, memasang poster yang berhubungan dengan COVID-19 di tempat umum, masyarakat membuat tabungan COVID-19 untuk membantu warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Pengabdian dilakukan di Desa Kadipaten Kecamatan Andong, Desa Randusari Kecamatan Teras, dan Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro. Pemkab bekerjasama dengan tenaga kesehatan, TNI atau Polri, dan melibatkan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Pemkab Boyolali berupa penyemprotan desinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, memberikan himbauan menggunakan masker dan jaga jarak, mengawasi pelaksanaan program pencegahan COVID-19, memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pelaksanaan di lapangan. Protokol jaga jarak di pasar hanya berlaku bagi pedagang, sedangkan bagi pembeli lebih sulit dikondisikan. Protokol jaga jarak di masjid berlaku di awal pandemi. Beberapa desa melakukan penyemprotan hanya di awal pandemi. Pemakaian masker belum tepat dan hanya di awal pandemi. Pelaksanaan program P2 infeksi COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Melakukan surveillance, deteksi dini, pelacakan kontak, kekarantinaan kesehatan, penanggulangan KLB. Contoh, di Desa Randusari ada pemudik yang datang, kemudian pihak RT melakukan pendataan dan melaporkan kepada pihak desa, melakukan karantina mandiri bagi pemudik tersebut. Melaksanakan manajemen klinis, misalnya di Musola Wonosegoro, petugas kelurahannya mengontrol aktivitas di musola tersebut dan polisi melakukan pengamanan saat dilakukan penyemprotan. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Di Masjid Wonosegoro dilakukan penyemprotan secara rutin, jamaah wajib memakai masker dan cuci tangan.
Melaksanakan pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium. Bila ada yang positif, maka diketahui RT, dilaporkan ke desa atau kelurahan, serta pihak puskesmas. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat melalui poster, aplikasi WA, menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, pihak RT, desa, dan puskesmas. Berikut foto-foto kegiatan pengabdian. Observasi di pasar tradisional di Boyolali. Observasi di masjid. Kegiatan FGD. Demikian tadi penyampaian hasil pengabdian. Terima kasih.